Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal. Saya mahasiswa Universitas Terbuka Sistem Informasi dengan nomor mahasiswa 0424797751. Baik, di sini saya akan menjelaskan dan mempraktekkan implementasi tugas 3 dari algoritma dan pemrograman itu dari pembaruan tugas yang kedua. Sebenarnya tugas kedua kemarin itu sudah ada, jadi untuk masuk ke tugas 3 ini itu tuh nanti ada beberapa komponen yang dirubah. Semisalnya yang diminta itu adalah penggunaan array dan juga penggunaan indeks. Jadi penggunaan indeks, array itu. Baik, tidak perlu berlama-lama. Di sini akan saya langsung jelaskan saja kode yang sudah saya buat. Baik, yang pertama adalah inisialisasi scanner untuk input interaktif. Jadi scanner itu saya gunakan untuk ketikanya user itu memasukkan inputan dari keyboard. Baik. Lalu yang kedua, deklarasi array sesuai dengan ketentuan soal. Di sini indeks 0 sama dengan golongan A, indeks 1 sama dengan golongan B, indeks 2 sama dengan golongan C. Menggunakan objek double, jadi array gaji itu nanti sudah dimasukkan inputan datanya, itu tuh 5 juta, 6.500.000 dan 9.500.000. Begitu juga untuk indeks jam lembur, itu indeks 0 sama dengan 1 jam lembur itu menggunakan 30%, indeks 1 itu 2 jam 32% dan seterusnya sampai ke 38%. Baik, sama menggunakan double juga. Baru deklarasi variabel utama untuk menunjuk indeks array. Jadi string di sini golongan input. Jadi nanti ketikanya mau nginput data itu yang ada di atas itu nanti sudah langsung masuk ke sini indeks gajinya. Jadi nanti tinggal dipanggil ini nanti perintahnya. Jadi ini tuh sudah menyimpan posisi indeks yang atas ini. Itu sudah. Lalu kita masuk ke proses input data dengan proteksi. Nah, dengan proteksi di sini tuh saya tetap sama menggunakan to uppercase char A besar T itu nanti untuk ketikanya user memasukkan inputan berupa huruf itu tuh semisalnya A itu tuh dia bisa menggunakan A kecil walaupun seharusnya menggunakan A yang di caps lock atau B yang di caps lock atau C yang di caps lock. Baik, ketika sudah, maka kita masuk ke step yang kelima, yaitu penentuan indeks array gaji pokok berdasarkan golongan. Nah, jadi if di sini itu dia hanya berperan tunggal. Jadi dia bukan untuk pola pengulangan, looping atau nested if. Jadi di sini itu tuh hanya untuk memanggil si array yang sudah kita buat tadi di atas. Itu. Jadi A, B, C ini tuh sudah sesuai untuk golongannya. Lalu logikanya di sini gaji pokok sama dengan array gaji, indeksnya nanti yang diambil di indeks tadi yang di atas. Lalu masuk ke nomor 6, penentuan indeks array presentase lembur. Ini sama dengan yang di atas, cuman yang membedakan di sini itu hanya indeks yang di sini itu adalah indeks untuk penentuan presentase jam lembur. Gitu. Dan lanjut mengambil nilai persentase dari array lembur jika indeks valid. Jadi if di sini tetap tunggal. Jadi nanti
proses pengambilan datanya tetap mengambil dari indeks. Itu seperti itu. Lalu lanjut ke yang ketujuh, ini proses kalkulasi aritmatika sama dengan yang kemarin waktu tugas kedua itu. Jadi gaji lembur sama dengan gaji pokok dikalikan persentase lembur. Total penghasilan sama dengan gaji pokok plus gaji lembur. Ini masih sama. Terus nomor 8 masih tetap sama, formater ke mata uang rupiah itu tetap saya tulis di sini menggunakan get currency. Ini masih sama. Lalu menampilkan hasil akhir ke layar ini juga masih tetap sama. Jadi sistem printoutnya seperti ini. Nah, menutup resource scanner. Jadi di sini input close itu tuh jadi ketikanya ini sudah keluar itu sudah tidak ada lagi user untuk menginput. Sampai sini paham? Baik, kita langsung masuk ke terminalnya saja. Jadi kita langsung run. Kita langsung run. Nah, ini jadi dia langsung ketikanya kita menjadi user, masukkan golongan B, jam lembur 2 jam, maka akan langsung keluar golongan karyawan B. Jadi di sini karena di sini kan tadi yang kecil yang saya gunakan itu tab uppercase itu tadi itu masuknya ke sini. Jadi nanti dia langsung terbaca B yang ini. Tuh, terus jumlah jam lemburnya 2 langsung terindeks keluar tarif 32%. Jadi gaji pokok 6,5 juta itu ditambahkan dengan 2.080.000 dengan total penghasilan 8.580.000. Baik, sampai sini pengerjaan tugas ketiga saya mata kuliah algoritma dan pemrograman. Saya Muhammad Rizal dari UPBJJ Denpasar dengan nomor mahasiswa 0424797751. Terima kasih, pamit, dadah.